Maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF Predator stabil juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya ya di channel Adika NBS Official dengan Dayat NBS. Kali ini teman-teman saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan jenggot naga. Awal mulanya bagaimana sampai dengan juaranya di mana aja, sampai titik saya bisa sampai titik ini. Jadi pertama kali ya cerita nih ya, sedikit cerita mengulas tentang jenggot naga. Jenggot naga itu awal mulanya itu kita beli. Waktu itu kita beli dari Pak Lurah Raja Jagal ya. Waktu itu jenggot naga itu yang latih namanya Mas Warsidi ya. Panggilan julukannya itu Jenggot di lapak. Itu di KPK beliau belum juara, tapi saya ngelihat kerjanya itu mewah ya. Habis itu dilombain sama Pak Lurah Raja Jagal tuh waktu itu Nmekan di Bruno dia juara 2. Nah kebetulan nggak tahu kenapa dijual sama Pak Lurah. Saya langsung gerak cepat waktu itu ya. Nah uniknya nih baru ini saya ngalamin beli merpati itu nggak pakai adaptasi, nggak pakai nggak pakai lama gitu. Malamnya malam minggu ya, malam minggu kita bayar, minggu paginya kita lombain. Jenggot naga itu langsung juara di reguler dan BOB. Karena waktu itu BOB-nya PB namanya ya, PB-nya itu selesai reguler, diadakan PB. Nah, kita ikutin lagi lah. Jenggot itu langsung juara reguler, langsung juara PB. Luar biasa ya menurut saya. dari situ. Dari situ saya semakin kesini yakin, wah burung ini bakal mewah nantinya kalau saya benar-benar rawat, saya benar-benar latih. Nah, makanya saya dalam waktu itu saya belum bawa ke nasional karena jenggot naga itu waktu itu masih lawan ngesol, ya. Sering robok gitu. Jadi perlu jam terbang. Kayak saya bawa ke daerah selatan dulu, ngamen-ngamen di lokalan, di wilayah selatan. Waktu itu pecah telur jenggot naga itu pertama kali itu di waktu dapat NMAX ya. Kalau dapat bit itu di Selup Lapak Seruwoh. Kalau dapat NMAX itu di Lapak Jeblok Yogyakarta. Itu waktu itu juara perdana ya. Perdana NMAX itu jenggot naga di situ mulai kena settingannya. Jadi jenggot naga itu settingannya agak unik kawan-kawan. Dia itu ketika saya bawa lomba nih, dia ada ngelop Kamis Jumat ya, langsung daftar. Jadi Jumat itu langsung daftar, ketika lolos nanti Sabtunya saya harus ngelop di lapak lain. Kalau ada jagoan ya saya ikuti jagoan di lapak lain, karena jenggot naga itu kalau ngelop tuh cuman sepal 1 2 kali, pal 2 kali langsung setar gitu loh. Memang otaknya luar biasa ya, bukan 3G lagi itu. Otaknya itu 4G. Kalau menurut saya itu sangat cerdas, pinter. Dan nggak pernah rewel burungnya itu. Mau dia nggak giring, tetap aja digeber pasti turun. Nah, awal mula habis itu ketemu sudah mulai kena settingannya terus dapat NMAX ya. Nah, mulailah dari situ saya mulai kena settingannya, tahu cara nyeting dia biar dia itu mau kerja. Nah, mulailah saya bawa muter-muter tuh, juara di Magelang, Pakero, terus banyak lah pokoknya. Saya ingat saya itu di Ngaglik, banyak pokoknya saya muter-muter. Nah, itu ambrol, habis ambrol rapi, saya bawa lomba lagi waktu itu di Gunung Kelir apa ya kalau nggak salah, apa pokoknya di Jogja lah intinya. Dapat 8 besar masuk, habis itu lomba lagi dapat juara 2 final sama Black Hole kalau nggak salah, ingat saya itu ya.
tenaganya belum 100%. Terus adalah lomba di lapak mantul. Nah, di lapak mantul itu jenggot itu belum kondisi 100% karena habis mabul baru berapa giringan. Saya lombain nggak nyangka ya kawan-kawan, waktu itu saya nggak nyangka bisa sampai final sama Galunggung ya. Karena menurut saya tenaganya belum 100%. Berhubung mungkin karena cuacanya dingin ya, jadi dia masih kuat. Makanya finalnya itu benar-benar ini ya, benar-benar habis tenaganya karena sudah pesertanya banyak, terbuangnya berapa kali itu, lebih 10 kali lebih. Lawannya juga berat-berat. Yang paling berat menurut saya, yang paling berkesan ya waktu semifinal itu ya, waktu ngelawan Mr. P. Itu saya sangat berkesan sampai sekarang. Kadang-kadang saya liatin videonya itu memang wah, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Nah, dari situ dia dapat juara 2. Saya sangat bersyukur. Saya syukuri ya, alhamdulillah udah pertama kali di event nasional itu waktu itu. Nah, lanjut lagi saya bawa lomba ke setelah di lapak mantul itu di Wonosobo. Nah, di Wonosobo itu nggak tahu kenapa tadinya itu nggak ada feeling berangkat ke Wonosobo ya, karena kan waktu itu musim kabut. Tapi memang namanya rezeki ya, nggak tahu kenapa saya feeling banget kok pengen berangkat. Tadinya Kamis nggak berangkat di lapak, namanya lapak Kreo. Terus karena saya tiba-tiba kepingin saya berangkat Jumat ya, saya berangkat Jumat. Jadi berangkatnya Kamis sore ya, Kamis sore Kamis sore. Jadi biasanya kan berangkat malam Kamis, tapi kita berangkat Kamis sore. Nah, ngelop terus ya nggak nyangka juga, nggak tahu kalau mau juara itu lop-lopannya ya cuman biasa saja gitu. Nah, kita daftarin, kita ikutin, ya alhamdulillah Jenggot Naga itu juara mobil pecah telur di Wonosobo. Nah, kalau sepengalaman saya itu benar-benar luar biasa. Itu Jenggot Naga itu kerjanya itu dari awal sampai akhir itu beda dari yang sebelum-sebelumnya. Dia itu kayak gini terus nafasnya nggak habis. Tenaganya udah jadi ya.
alhamdulillah mendapat juara satu pas event P3 MKBI. Waktu itu dapat 90 juta. Itu rasanya ya sedih ya, seneng ya, terharu ya. Akhirnya pecah telur. Biasanya runner up. Terharu ya. Ya, pokoknya campur aduk lah. Karena itu pertama kali saya dapat mobil. Sebelumnya kan cuma final, kalah, final, kalah, final, kalah. Nah, di situ ada sedikit nih pengalaman cerita sama teman-teman ya nih. Pengalaman saya nih lomba ya kemana-mana. Itu sebenarnya paling berat itu kalau lomba di Wonosobo. Karena apa? Wonosobo itu burung gudang burung bom. Terus cuacanya yang dingin itu menyusahkan kita untuk menyendirikan burung kita. Itu saya nggak tahu kenapa kok bisa malah juara di situ. Ya itu alhamdulillah mungkin rezeki ya di situ. Nah, setelah nggak lama Jenggot Naga saya bawa lomba ke Lampung. Itu juga ceritanya kayak percaya nggak percaya ya. Karena saya itu taunya Lampung itu deket. Karena kan belum pernah kemana jauh-jauh ya saya itu. Habis itu waktu itu tuh saya lihat di map itu kok deket kayaknya gitu loh. Terus nggak tahu kenapa kok kepingin berangkat ke sana. Waktu itu Mas Bayu juga heran, Mas Dad kok serius bawa ke sana? Bawa mobil apa ya? Bawa Kijang itu aja. Perkiraan saya itu deket, nggak bawa ban serep lah. Terus modal nekat saja. Tapi ya itu tadi apapun kalau kita itu yakin ya kita yakin kita nggak ragu-ragu. Alhamdulillah perjalanan sangat lancar sampai sana. Nah, di sana saya tuh di jalan tuh sempat mau nyerah karena kan 20 jam perjalanan itu kok nggak sampai-sampai jauh sekali itu loh. Karena waktu itu saya tuh baru bisa nyupir mobil ya untung agak seneng lah perjalanan jauh tapi ya capek. Dalam hati saya di jalan itu apa iya ini burung pada kuat di sana karena kan perjalanannya jauh lah burung tuh kita berhenti cuman kasih minum aja masukin kupon lagi kasih minum aja masukin kupon lagi mana mobil itu kan nggak ada AC-nya juga makanya kenapa saya tuh selalu berangkatnya malam karena hindari panas pakainya yaitu kapal selam itu tapi banyak ya saudara-saudara baru yang saya dapat waktu ngamen di Lampung ya di Sumatera itu pengalaman yang sangat langka lah sejarah yang tidak akan saya lupakan itu belum tentu saya bisa kayak gitu lagi bulan saya bawa 3 itu waktu itu ya PS juara POB Jenggot juara reguler juara 2 PB-nya kena PS lagi. Waktu itu ngeper Pak Haji Roni karena bapak saya pas meninggal. Ya. Terus oke, sampai di situ saya bawa lagi lomba di JKK waktu itu mobilan ya. Lomba lagi sebelumnya di Serang dulu di Serang. Sampai cuman nggak juara sih, cuman sampai babak atas waktu itu cuman dia kalah kalau nggak salah main tali sama 13-13 itu. Bisa burung sedikit padahal. Terus tak bawa lagi ke Semarang. Alhamdulillah juara juga di JKK itu ya. Juara 1 ya tapi pas BOB-nya juara 1 terus pas regulernya saya ada Hunter dan PS nah
terakhir lomba itu ya di JKK itu, seingat saya habis juara di JKK itu jenggot itu mulai mabung, mulai ambrol. Nah, terus saya istirahatkan total karena kan kasihan ya, udah kerja keras sana sini, alhamdulillah dia bisa juara. Nah, sempat ada tawaran juga ya dari Palembang, Jenggot Naga. Memang kita nggak keluarkan ya, karena memang kita itu sangat merasa beruntung lah ya, sangat merasa beruntung sama Jenggot Naga karena yang membawa nama baik kita. Jadi kita mau pelihara sampai dia itu meninggal. Nah, setelah ambrol itu jenggot itu sudah agak beda. Saya rasa itu udah agak beda. Kok tenaganya nggak ngisi-ngisi? Lah itu sudah ada pertanyaan di benak saya. Tenaganya kok lama pulihnya gitu loh. Kalau CC-nya masih sama, tapi tenaganya kok nggak dapat gitu loh. Ada apa ini ya? Memang faktor usia juga kali. Nah, itulah sedikit cerita prestasi Jenggot Naga. Ketika saya megang Jenggot Naga itu, burung itu aneh. Anehnya itu ketika setiap dilombain, dilapak itu kalau di rumah apa di sangkrip itu jarang giring, burungnya itu cuman biasa aja. Tapi ketika mau dimasukin sangkrip, ketika dengar suara speaker, ya burung siapkan burung pintu nomor 1 ini sama inilah, itu dia giring kenceng gitu loh. Ketika di panggilan itu mau masukin sangkrip itu dia giring, burungnya bagus gini. Tapi ketika sudah di rumah apa di dalam pedok, taruh di kurungan gitu tuh giringnya nggak biasa, nggak giring lah. Itu memang luar biasa ya mental tarungnya itu. Kalau ketika sudah 2 lawan 2, JN itu menurut saya itu nggak mau kalah gitu loh. Itu keunikannya dari Jenggot Naga. Sama ini ada kan burungnya bagus, di lapak juga bagus, tapi ketika lombain tidak mau kerja. Kalau JN enggak. Saya nggak heran ketika nggak giring, ya, saya udah paham ya. Nah, satu itu keunikannya ya, yang menurut saya itu saya belum pernah. Rata-rata kalau burung nggak giring di lapangan juga nggak giring, di lop aja susah. Nah, terus ada lagi keunikan yang menurut saya JN itu kalau bisa melewati ya, biasanya kalau bisa sisa burung 10 besar itu pasti 1. Itu patokan saya itu tuh. Banyakannya pasti 1. Makanya ketika dapat 10 besar tuh di dalam hati saya itu udah wah insya Allah juara gitu. Banyak juaranya lah, bang enggak pasti kebanyakan 1. Dan itu juara 2 itu jarang. Ya rata-rata kalau saya lomba, kalau final pasti tuntas. Ya itu yang keistimewaan JN yang menurut saya selama saya megang burung itu rata-rata jarang. Ketika sampai atas juara 2, juara 3. Kalau JN rata-rata saya megang selama lomba itu kalau udah sampai atas sampai final gitu ya, itu pasti juara 1. Banyakannya gitu. Makanya semoga saya nanti bisa mendapatkan gantinya, entah itu dari anak apa cucunya apa dari burung-burung sekolah lainnya. Itu sedikit ya cerita ya tentang perjalanan Jenggot Naga selama saya lomba. Makanya saya itu ketika kemarin itu semangatnya itu kayak hilang ya, separuh nyawa itu sudah lemes gitu loh ya, karena memang udah kayak anak sendiri ya. Jadi kepikiran, keinget-inget masa-masa waktu bersama dengan Jenggot Naga. Sebenarnya banyak juga ya burung yang prestasi, cuman gak tahu kenapa kalau JN itu ngangenin ketika dilombain itu ngeliat kinerjanya itu seneng gitu loh, karena Jenggot itu bukan tipikal burung main tali apa burung ninggal gitu, bukan. JN itu burung tarung, soalnya dia itu tipikal burungnya itu gandengan, jadi pasti gandeng, pasti tarung gitu loh.
atas kepala, itu bukan burung yang main teknik apa-apa. Saya senangnya JN itu, jadi menangnya benar-benar tarung. Jadi ada kepuasan tersendiri. Nah, diantaranya ya, yang paling berkesan menurut saya yaitu waktu lomba di Melapak Mantul di Gaduh Yaksa ini mana ya? Nah, ini pialanya yang ini. Itu benar-benar puas saya ngebarnya karena burungnya tinggi-tinggi ya. Aduh CC. Momennya nggak akan terlupakan. Nanti bisa dilihat di tayangan-tayangan ulangnya nanti waktu JN kerja di saya lombain di Lapak Mantul Temanggung. Oke kawan-kawan ya, ini singkat cerita sedikit tentang perjalanan saya waktu berjenggot naga. Tapi ada feeling sedikit, namanya feeling joki ada. Kayaknya sih saya nanti bakal ada nih yang penggantinya nih yang saya latih sekarang ya. Kayaknya jatuhnya malah di cucu nih. Insya Allah feeling saya nggak meleset. Ada juga di anak, ada 2 burung yang menurut saya itu bakal bisa buat gantiin bapaknya di anak dan di cucu. Nah itu nanti ikutin saja terus channel Adika NBS official. Oke kawan-kawan, sampai di sini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Minta bantuan doa, dukungan buat teman-teman semua supaya saya bisa kuat menjalani cobaan-cobaan ini, bisa tetap semangat di dunia merpati kolong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.